Recording in progress. Okay. Before giving a talk, we will pay respect to Buddha, the owner of the Dhamma, by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Yesterday we have taught Sila training, Samadhi training. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang pelatihan sila dan pelatihan samadhi. Today we will talk about Panya Sekha, Panya training. Jadi hari ini kita akan membahas latihan yang ketiga, yaitu adalah Panyasika ataupun latihan kebijaksanaan. What is a Panya? Panya is a knowing truth. Jadi apa yang disebut sebagai panya ataupun kebijaksanaan? Yang What disebut is the good? What is the bad? If you know truly, it is Panya. Jadi kebijaksanaan adalah mengetahui kebenaran ya. Yang disebut mengetahui kebenaran adalah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan bagaimana membedakan keduanya, itu adalah kebijaksanaan. Also, correct connection, cause and effect. If you can connect correctly, it is wisdom. It is a Panya. Dan juga mengetahui tentang sebab akibat ya. Jadi perbuatan apa menghasilkan hasil apa, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan hasil itu juga disebut sebagai kebijaksanaan. So it is we call cause and effect connection. Jadi itu adalah kita mengetahui bagaimana cara bekerjanya hukum sebab akibat. So about those and cause and effect, some are near, easy to see. Some are far, not easy to see. We have to dependent on Buddha's knowledge. Jadi ketika kita mempelajari tentang hukum sebab akibat ini, kadang ada beberapa sebab akibat yang mudah untuk dilihat ya, mungkin karena jarak waktunya masih dekat. Tapi ada juga sebab yang menghasilkan waktu di masa depan yang sangat jauh gitu. Jadi kadang hubungan antara keduanya itu tidak terlihat jelas. Jadi kadang kita harus belajar dulu dari ajaran yang diajarkan oleh Buddha untuk bisa mengerti hukum sebab akibat ini. So in the school we have learned. So this kind of connection, but generally it is near connections, like a result of effort, result of wisdom, but not include result of karma. Ya, jadi di sekolah juga sebenarnya kita juga ada belajar hal ini ya, maksudnya bagaimana kalau kita melakukan apa ya akan mendapatkan hasil apa gitu ya. Tapi biasanya lebih ke arah tentang ilmiah gitu ya, tentang sains dan sebagainya. Tapi biasanya di sekolah kita tidak belajar tentang yang disebut hukum karma. So result of karma is usually it is far. Sometimes we do now, but result will come in the next life. So for the normal people, so cannot do this kind of connection. Jadi kadang ketika kita mempelajari hukum karma seperti tadi ya, jadi kadang ada hal yang dilakukan sekarang langsung membuahkan hasil juga cepat gitu ya. Tapi banyak juga hal yang dilakukan sekarang tapi hasilnya itu tidak muncul dengan cepat. Mungkin munculnya bahkan bisa di kehidupan kita berikutnya. Jadi kadang hal ini sulit untuk dilihat ataupun dipelajari untuk orang yang baru belajar. So in the Buddha's teaching,
we can learn many wisdoms because those are successful people like Buddha, Vajika Buddha, noble disciples. Those are knowledgeable people already successful in life. So we are working of those is very knowledgeable. Jadi di dalam ajaran Buddha ini kita sebenarnya bisa mempelajari banyak hal ya, bisa mendapatkan banyak kebijaksanaan. Karena kita belajarnya dari orang-orang yang memang sudah mencapai tujuannya ya, yaitu dari siapa? Dari Sama Sambuddha, dari Paceka Buddha ataupun para murid-murid dari Sama Sambuddha ya yang telah mencapai arahat. Jadi kita belajar langsung dari ahlinya. We can learn their stories, not just a one life connection. Life after life connection. Jadi ketika kita mempelajari cerita hidup mereka, kita juga tidak hanya mempelajari satu kehidupan saja ya. Jadi kehidupan mereka yang terakhir itu juga dipengaruhi oleh kehidupan mereka yang sebelumnya. Kita juga bisa mempelajari kisah-kisah mereka di kehidupan lampaunya. So by learning their wisdom, we should go the same way. Jadi setelah kita mempelajari kebijaksanaan yang diajarkan oleh mereka, oleh makhluk agung ini, maka kita mengikuti apa yang mereka ajarkan. So, which we can learn in the Buddha's dispensation, especially two types of wisdom. One is Karma Skata knowledge, understanding karma and karma result. Another one is Vipassana knowledge. Understanding about the vipassana. Jadi di dalam ajaran Buddha ada dua jenis kebijaksanaan yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama adalah kama sakata panya ya, ataupun kebijaksanaan tentang kepemilikan kama kita, ataupun tentang cara berjalannya hukum kama, hukum sebab akibat. Yang kedua adalah vipassana panya, ataupun kebijaksanaan meditasi vipassana. So we need to learn there is a woeful state, bad destination, which is possible to reborn for us. So what is the cause? We need to know. Jadi di dalam ajaran Buddha kita juga mengenal ada yang namanya alam rendah ya, alam menderita. Jadi dan juga kita bisa mempelajari apa sih sebab seseorang itu terlahir di alam yang menderita. Kita harus bisa mempelajari hal ini. In the same way, there is a human life and 61 life. What are the cause? We need to learn. Dan juga kita mengetahui ada alam manusia ataupun alam dewa ya, dan kita juga harus mempelajari apa sih yang menyebabkan seseorang itu terlahir di alam dewa ataupun alam manusia. So even in human life, some people are strong, some are weak, some are healthy, some are not healthy, some are long life, some are not long life. What are the causes? We need to learn. Begitu juga di alam manusia ya, walaupun sama-sama terlahir di alam manusia, setiap manusia memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek, ada yang sehat, ada yang sakit-sakitan dan sebagainya. Kita juga harus mempelajari apa sebab yang menyebabkan mereka bisa mendapatkan kehidupan seperti itu. In the same way, there is Brahma life. According to Buddha's teaching, 20 Brahma life. So, what are the causes? How we can go to reborn in those realms? Dan juga di ajaran Buddha kita juga mengenal ada yang namanya alam Brahma ya. Alam Brahma kita juga harus mengetahui apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa terlahir di alam Brahma. Ini juga harus kita pelajari. So there is a liberation free from life. So what is the cause? So we can learn in the Buddha's teaching. Ya, jadi intinya ada berbagai jenis kehidupan ya yang bisa kita alami dan kita harus mengetahui apa sih sebab bisa mendapatkan kehidupan tersebut. Ini harus kita pelajari. So this kind of knowledge is called Kamaskata knowledge, understanding karma and karma result. Jadi kebijaksanaan seperti itu, pengetahuan seperti itu disebut kama sakata, pengetahuan kama sakata, pengetahuan tentang kepemilikan kama ataupun pengetahuan tentang cara bekerjanya kama. So if we
we can learn that we can manage our life. What kind of person we want to be, it is possible to be. Jadi dengan memiliki pengetahuan seperti ini, kita bisa mendesain hidup kita ataupun mengatur hidup kita sedemikian rupa untuk mencapai ataupun untuk menjadi orang seperti apa yang kita inginkan. Dengan pengetahuan seperti ini adalah hal yang mungkin. So we have learned all the Buddha's story, Vijaya Buddha, great disciple, chief disciples, the story of Anathapindika, Visakha, the king of Deva. So because of understanding about those, so what we want to be, it is possible to be. Ya, kalau kita belajar agama Buddha ya, kita membaca cerita-cerita tentang kehidupan murid-murid Buddha, murid utama Buddha ataupun Buddha sendiri ya, ataupun konglomerat Anathapindika ataupun Dewa Saka dan sebagainya. Jadi dengan mempelajari seperti itu ya kita bisa memilih kita nanti mau jadi seperti apa sih, dan kita tinggal mengikuti contoh yang sudah ada. So life is not just the result of effort and wisdom, also the result of karma. Because of this, in the Bodhisattva's education, understanding karma and karma result is a type of education which we should learn. We should surely learn. Jadi dengan mempelajari seperti ini, kita akan mengerti bahwa sebenarnya segala sesuatu yang terjadi pada kita itu kadang bukan hanya tergantung pada usaha ataupun kebijaksanaan kita. Kadang suatu hal itu juga terjadi karena karma kita ya. Begitu juga ketika kita melihat cerita-cerita Bodhisatta juga mengetahui bahwa hal ini sangat penting. Makanya Bodhisatta pun perlu untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan seperti ini, yaitu pengetahuan tentang cara bekerjanya karma. So, by listening Buddha's teaching, the Buddha will explain in many ways as a reason, as a logic. So, you can reflect, is it possible or not? Jadi ketika kita banyak mendengarkan khotbah dari Buddha ya, Buddha pun menjelaskan segala hal itu dari berbagai sisi ya, berbagai sudut pandang, berbagai cara. Jadi ketika kita mendengarkan penjelasan Buddha seperti ini, kita pun bisa merenungkan apakah ajaran yang diajarkan Buddha itu masuk akal atau tidak. So if someone is knowledgeable by listening others speaking, not so much, we can decide, is it possible or not? Jadi kalau ada seseorang itu bijaksana ya, jadi hanya dengan mendengarkan orang lain apa yang dibicarakan oleh orang lain, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah ajaran yang benar atau tidak, masuk akal atau tidak ajaran tersebut. So if you want to know more, so you should practice samatha meditation successfully. Or rather, you should try to see many lives and trying to do connections. So in this way, there is a kind of practicing way to see those many lives, seeing in Devas, Vedas, different lives. So at that time you will see directly with your knowledge. Jadi kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut, ya hendaknya kita semua itu ya berlatih lebih lanjut ya, melatih samatha dengan lebih tekun, dengan sampai berhasil. Dengan begitu kita akan bisa melihat sendiri kehidupan lampau kita ya, satu kehidupan lampau, dua kehidupan lampau dan sebagainya ya. Entah kita terlahir sebagai dewa, sebagai peta, sebagai hantu, binatang dan sebagainya ya. Jadi dengan seperti itu pengetahuan kita pun akan bisa menjadi lebih matang karena kita melihat sendiri, melihat secara langsung ya. In the same way, if you practice vipassana, there is one session, Picchaya Breka Jnana, so discerning causes. At that time, you need to do some connection, important connection. For example, what is the cause of this life? You need to do connection. So, by practicing vipassana also, you will understand some important connections.
Jadi di dalam meditasi Vipassana khususnya ya, ada satu pengetahuan Vipassana disebut sebagai Paccaya Parigahanyana ya, pengetahuan tentang sebab dari sesuatu yang muncul itu ya. Jadi di situ kita belajar lebih dalam lagi tentang hukum sebab akibat. Jadi kita mempelajari kenapa sih di kehidupan ini kita mendapatkan hasil yang ini gitu. Apa sih sebabnya di kehidupan lampau? Apa sebab yang menyebabkan munculnya kehidupan ini itu apa? Kita harus cek koneksinya ataupun hubungannya dari kehidupan ini ke kehidupan lampau. Jadi dengan belajar seperti ini, kita pengetahuan kita akan menjadi lebih dalam tentang hubungan ataupun cara bekerjanya karma ataupun hasil sebab akibat. So because of this karma and karma result, understanding karma and karma result is a type of knowledge which we can learn in the Buddha's dispensation. Jadi ini adalah salah satu pengetahuan yang bisa kita pelajari di dalam ajaran Buddha ya, yaitu adalah pengetahuan tentang perbuatan dan akibat dari perbuatan. So another type of knowledge is vipassana knowledge. Vipassana is in many different ways. So vipassana is seeing in many different ways. Ya, jadi yang pengetahuan selanjutnya adalah pengetahuan Vipassana. Apa yang disebut Vipassana? Vipassana terdiri dari dua kata ya, yaitu wi dan pasana. Wi ini artinya adalah dalam berbagai cara ya. Pasana artinya adalah melihat. Jadi Vipassana adalah melihat dengan berbagai cara. So Vipassana practitioner especially need to see the weakness of life, the faults of everything in the world. Jadi ketika kita bagi orang yang melatih Vipassana, sebenarnya tujuan mereka atau tugas mereka adalah untuk melihat kecacatan dari segala sesuatu di dunia ini, dari kehidupan ini. Apa sih kecacatannya ataupun bahaya dari kehidupan ini ataupun segala sesuatu di kehidupan ini. So everything in the world have a weakness, have a fault. So we need to see that, especially to reduce attachment. Jadi untuk mengurangi yang namanya kemelekatan terhadap dunia ataupun kehidupan, ya kita harus melihat itu ya. Kita harus bisa mengerti dengan jelas apa sih kekurangan ataupun kecacatan dari kehidupan dari segala jenis kehidupan ya, ataupun dari segala yang ada di dunia ini. So something have a fault, but if you attach to it, so you will suffer. So better not to combine. It is mine or me or mine. Jadi ketika kita mengetahui bahwa sesuatu itu memiliki cacat ataupun memiliki kekurangan, kita akan mengetahui bahwa kalau saya melakukan ini, maka ini akan membawa penderitaan bagi saya karena hal ini memiliki cacat, memiliki kekurangan. Jadi pada saat itu kita tidak akan lagi dengan mudah untuk menganggap segala sesuatu sebagai saya ataupun milik saya. So as the Buddha's teaching, what is the fault? So there is nothing which can't make you cry if you attach to. There is nothing in the world which can't make you cry if you attach to. Ya, jadi apa contoh dari cacat yang ada ataupun kekurangan yang ada dari segala sesuatu yang ada di dunia ini? Salah satunya adalah entah apapun di dunia ini, kalau kita melekati hal tersebut, pasti suatu hari ataupun suatu saat hal tersebut akan bisa membuat kita menderita ataupun menangis karena kita terlalu melekat terhadap hal tersebut. Even you attach to one thing or one person, so surely you need to cry. Ya, jadi misalkan kita melekat terhadap satu barang ataupun satu orang, tentu sudah pasti suatu hari Anda akan menderita ataupun menangis karena objek ataupun orang tersebut. Because everything in the world have a fault. Karena segala sesuatu di dunia ini memiliki kecacatan ataupun kekurangannya. So whatever we have, we will lose surely.
Ya, lalu cacat berikutnya adalah segala sesuatu yang kita miliki itu tentu sudah pasti suatu saat akan berpisah ataupun terpisah dari kita. In the young time, we have a grandma, father who love us very much. Now no more. It is lost. Jadi contohnya ketika kecil mungkin kita sangat sayang kepada kakek kita ataupun nenek kita ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu mungkin mereka sudah ada yang meninggal dunia. Jadi pada saat itu kita menderita ataupun menangis karena berpisah dengan yang kita cintai. In the same way, parents. So for me now, no more. Ya, begitu juga orang tua ya. Jadi waktu kecil ada mungkin ya, dan sekarang mungkin ada beberapa yang sudah tidak ada. Kata Sayadaw, untuk orang tuanya Sayadaw sudah tidak ada ya sekarang ya. So every mother will lose their son and daughter. In the same way, every father. So every son and daughter will lose their mother and father. No one escape. Jadi setiap ayah ataupun ibu suatu hari pun akan kehilangan ataupun berpisah dengan anaknya ya, entah anak laki-laki ataupun perempuannya. Dan begitu juga setiap anak, entah itu laki-laki ataupun perempuan, suatu hari pasti akan berpisah dengan ayahnya ataupun ibunya. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. So in the same way, husband and wife, they will lose each other. Begitu juga jika seseorang itu, misalkan seorang laki-laki yang memiliki istri, suatu hari juga pasti suka atau tidak suka mereka akan terpisah ataupun berpisah. In the same way, friends, siblings, so the same story. Story of past people in the past, now and in the future. Ya, begitu juga hubungan dengan misalkan teman ataupun saudara ya, yang mungkin dulunya dekat, dulunya akrab ya, tapi seiring berjalannya waktu ya nanti pasti akan terpisah ataupun berpisah. Ini adalah hal yang pasti akan terjadi. So people wish to be stable, but no one can be stable. So because of this, always suffering. Jadi setiap orang itu selalu berharap semoga apa yang mereka miliki itu tidak pernah berubah ya, selalu seperti itu, tetap bersama saya dan sebagainya. Tapi kenyataannya ya tidak ada yang luput dari hal tersebut, tidak ada yang tetap, tidak ada yang stabil. Jadi maka dari itu banyak orang di dunia ini menderita karena gagasan seperti itu. So we cannot make things to be stable. What we can make is to understand. Jadi karena kita tidak akan pernah bisa untuk membuat segala sesuatu itu bertahan selamanya ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengubah pandangan kita untuk mengerti segala sesuatu itu dan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. So because of this, the Buddha told old man who is friendly for the Buddha like a father. So previously he can come to the Buddha frequently, but after old age he cannot come. Rarely can come. Ya, begitu juga di zaman Buddha ada seorang dayaka ya, seorang tua gitu ya. Jadi biasanya si orang tua ini sering mengunjungi Buddha ya setiap hari, tapi seiring berjalannya waktu, seiring dia makin tua, dia jadi tidak bisa datang ke wihara untuk sering-sering bertemu dengan Buddha. So at that time he told to the Buddha, please give me guidance to benefit for a long time. I will not be able to come again and again because my body is old, pain here and there. Jadi karena hal tersebut dia pun meminta kepada Buddha, Buddha tolong berikanlah nasihat kepada saya ataupun saran kepada saya yang bisa saya gunakan untuk jangka waktu panjang ya. Karena sekarang tubuh saya sudah tua, saya tidak bisa sering-sering ke wihara. Jadi mohon berikan suatu petunjuk bagi saya untuk saya jalankan untuk waktu yang lama. So at that time the Buddha told him, let the body pain, but not for the mind. Jadi pada saat itu Buddha memberikan nasihat bahwa jika badan Anda sakit, jangan biarkan pikiran Anda ikut sakit. So it means
to discern as a non-self, to discern it is not me, not mine. Jadi maksudnya adalah untuk bisa melihat segala situasi yang datang, entah itu penyakit ataupun apa, kita melihat itu sebagai bukan saya, bukan milik saya, bukan diri saya. Once you don't occupy something which is not good, so you don't need to cry. Jadi ketika kita bisa melihat dengan jelas seperti ini ya, ketika kita tidak mencengkram apapun di dunia ini, maka di saat itu kita tidak perlu menderita dikarenakan hal apapun. So we didn't cry everyone's death. We didn't cry everyone's losing. So only we cry because of someone's death, which we already occupied as mother and father, husband and wife. Ya, jadi saya mengatakan bahwa kita tidak pernah selalu menangisi setiap kematian ya. Jadi kita hanya menangisi kematian orang-orang yang kita cintai saja, yang kita cengkram, yang kita anggap sebagai milik saya, diri saya dan sebagainya. Tapi untuk orang-orang yang kita tidak kenal ataupun tidak ada hubungan dengan kita, walaupun mereka meninggal ataupun apa, kita tidak ikut menderita kan dikarenakan hal tersebut. Because of this, noble people, they're trying to practice vipassana. They're trying to remove their attachment to the things in the world. Maka dari itu dengan melihat cacat dari kemelekatan ini, dari nafsu dan kemelekatan ini, maka para orang suci ya, para orang yang ingin berlatih, para orang bijaksana, mereka pun mencari cara untuk melatih diri untuk bisa menghilangkan ataupun menghapuskan kemelekatan mereka terhadap apapun di dunia ini. So even in their own life, they don't try to attach to. It is simply because of not wishing to cry. Jadi bahkan terhadap kehidupan mereka sendiri, mereka tidak mencengkram, tidak melekat terhadap kehidupan mereka sendiri. Kenapa seperti itu? Karena ya mereka bijaksana, mereka tahu kalau misalkan mereka mencengkram apapun, ya mereka akan menderita gitu. Bahkan terhadap kehidupan sendiri itu mereka akan menderita. Maka dari itu mereka melepaskan kemelekatan terhadap bahkan diri mereka sendiri. It is because of not wishing to have a pain in their mind. Ya, dikarenakan mereka tidak menginginkan untuk menderita lagi ataupun ya susah-susahan lagi ya dikarenakan cengkraman yang salah tersebut. As the Buddha said, even in the Dhamma, after having as a boat, so just to cross the river or ocean, after reaching the other shore, need to relinquish. Bahkan saya sudah mengatakan ya, Buddha pun mengatakan bahwa bahkan Dhamma itu hanya untuk digunakan sebagai alat saja, alat untuk menyeberangi samsara ini ya, untuk sebagai layaknya seperti perahu ya, perahu ataupun rakit itu digunakan untuk menyeberang dari sisi sungai satu ke sisi sungai yang selanjutnya gitu. Setelah sudah sampai di sisi sungai yang berikutnya ya perahu tersebut ya bisa saja Anda lepaskan. Begitu juga Dhamma seperti itu. So, because of this, although we are depending on the properties, all requisites, just as a boat, not to keep it for a long time, to hold it. Jadi begitu juga ketika kita menggunakan 4 kebutuhan pokok ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan, kita menggunakan hal-hal tersebut hanya sebagai untuk alat untuk bertahan hidup saja, untuk melatih diri, untuk membebaskan diri. Kita bukan menggunakan hal tersebut untuk kita simpan, untuk kita jadikan properti kita dan sebagainya. So one time, Bani Ananda saw Bani Sariputta coming out from the seclusion. So your face is so clear. What is the reason? Jadi dikatakan suatu hari Bante Ananda melihat Bante Sariputta baru selesai bangun dari meditasi ya, baru selesai keluar dari penyepian, dan wajahnya itu terlihat sangat cerah, sangat damai, sangat tenang. So as he answered, yeah, I got first jhana, but I didn't hear to that.
in a wrong way. In a wrong way means with a wrong view, with the conceit. That means I didn't think I'm absorbing. I didn't think this is my absorption. Jadi Bante Ananda pun bertanya, kenapa, apa yang menyebabkan Bante Sariputta itu terlihat begitu bahagia, tenang dan nyaman ya. Jadi kemudian Bante Sariputta pun mengatakan, ya saya tadi baru saja keluar dari jhana pertama. Tapi Bante Sariputta itu adalah orang yang sangat bijaksana ya. Jadi walaupun dia baru saja memasuki jhana pertama baru saja keluar dari jhana pertama, bahkan hal tersebut tidak ia cengkram, tidak ia anggap sebagai ini adalah saya yang memasuki jhana pertama, saya yang memiliki jhana pertama, saya yang bisa barusan keluar dari jhana pertama. Jadi bahkan hal tersebut ia lepas, makanya dia bisa menjadi begitu bahagia. That means Bante Sariputta go into the first jhana, then he would discern as a namarupa or five aggregates, cause and effect. He would discern as a nature dukkha anatta. So he didn't occupy, this is my absorption, I'm absorbing. He didn't think in this way with the wrong view and craving. Jadi ini maksudnya adalah kemungkinan setelah Bante Sariputta keluar dari jhana pertama, beliau itu langsung merenungkan vipassana terhadap jhana tersebut ya. Jadi beliau merenungkan segala nama dan rupa ya, batin dan materi yang terdapat di jhana tersebut, lalu merenungkan paticca samuppada dan juga merenungkan anicca, dukkha dan anatta terhadap fenomena tersebut, sehingga beliau tidak mencengkram secara salah hal yang baru saja terjadi itu. Jadi beliau tidak menganggap bahwa oh tadi itu adalah jhana milik saya yang barusan memasuki jhana dan sebagainya. So that is the reason to have a clear face. Jadi itu adalah alasan kenapa Bante Sariputta wajahnya begitu tenang, damai dan bahagia. So in the same way, second jhana, third jhana, even in the jhana which is very good, so those noble people just use as a boat. Jadi begitu juga terhadap jhana-jhana yang berikutnya ya, jhana kedua, jhana ketiga dan sebagainya. Jadi walaupun di jhana ketiga itu sangat-sangat bahagia ya, tapi orang-orang yang bijaksana, orang-orang suci, mereka tetap tidak mencengkram bahkan kebahagiaan yang sangat halus seperti itu. Mereka hanya menggunakan hal tersebut hanya sebagai rakit ataupun sebagai alat untuk menyeberang. So their mind don't dependent on anything in the world. They are so free. Their freedom cannot be destroyed by anything. Jadi pikiran orang-orang seperti itu sudah tidak lagi terikat terhadap apapun di dunia ini ya. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka itu bebas karena mereka tidak terikat, tidak mencengkram, sehingga kebahagiaan mereka, kebebasan mereka itu tidak bisa dihancurkan ataupun direnggut oleh siapapun di dunia ini. So in the same way, Bante Anuruddha, he is the best in the Deva Chakku. So he told, although the best concentration he have, within one sitting can see 1,000 world. So, but he cannot come attainment. What is the reason? So at that time, Bante Sariputta guided him to practice vipassana on the Deva Chakku knowledge. After that, he got attainment. Begitu juga cerita tentang Bante Anuruddha ya. Ini Bante Anuruddha adalah yang tertinggi dalam pencapaian mata dewanya ya. Jadi dikatakan dalam satu detik, dalam satu momen pikiran, Bante Anuruddha ini bisa melihat 1000 alam semesta ya. Jadi sangat kuat kemampuan mata dewanya ini. Jadi tapi walaupun seperti itu, pada saat itu Bante Anuruddha meditasinya tidak bisa menembus kesucian ya. Pada saat itu makanya beliau bertanya kepada Bante Sariputta, apa yang harus dilakukan. Bante Sariputta pun menganjurkan untuk melatih vipassana terhadap pengetahuan mata dewa tersebut. Barulah setelah itu Bante Anuruddha bisa menembus kesucian. Even if you attach just one, you will not have attainment. You will not be able to stop. You are crying because nothing is stable. You will lose that one.
Jadi apapun hal yang ada di dunia ini, entah itu hal kecil, hal paling kecil sekalipun, selama kita masih memiliki kemelekatan terhadap hal tersebut, maka suatu hari kita akan terpisah dengan hal tersebut dan itu akan membawa penderitaan bagi kita. Sekecil apapun hal itu, selama ada kemelekatan, maka penderitaan akan selalu mengintai kita. You should also understand, even if we cannot touch to do anything, you still need a boat to go to farther shore. Ya, dan tapi selain itu juga kita harus mengerti ya, walaupun kita tidak sebaiknya melekat terhadap apapun di dunia ini, tapi tetap kita butuh kendaraan ataupun rakit untuk menyeberang ke pantai seberang. In the same way, Buddha, in the Brahmajala Sutta, so to show his omniscient knowledge, the Buddha taught 62 round views together with the reason why they take this kind of wrong view. Ya, jadi di dalam Brahmajala Sutta ya, di situ Buddha untuk menunjukkan kemahatauannya ya. Jadi Buddha di sutta tersebut menjelaskan tentang 62 jenis pandangan salah dan apa alasan seseorang itu bisa mencengkram pandangan tersebut. So to know every wrong view together with the reason, it is not easy task. It is the case of omniscient knowledge. Jadi untuk bisa mengetahui berbagai jenis pandangan salah, bahkan sampai 62 pandangan salah ya, keseluruhan pandangan salah, dan juga alasan kenapa pandangan salah tersebut bisa muncul, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Hanya seseorang seperti Buddha yang memiliki kemahatauan yang bisa melakukan hal tersebut. So wrong views are like properties in the mad people's back. In the back of a mad people. Because a mad people, mad person, they may put everything, whatever thing in their back. So, to know why they put those properties in their back is not easy task. Ya, jadi kata Sayadaw, pandangan salah itu layaknya seperti barang-barang yang dimasukkan ke dalam tas yang dimiliki oleh seorang yang sudah gila ya. Jadi orang gila dia punya tas dan di dalam tasnya itu banyak barang-barang. Lalu Anda tanya, ini kenapa ya ada barang ini di dalam tas itu? Ya, itu tidak mudah untuk mengetahui kenapa si orang gila ini memasukkan barang tersebut ke tas tersebut gitu. Jadi tidak mudah untuk bisa menganalisa berbagai jenis pandangan salah. And you need to learn to be very special to understand those things. Jadi kita butuh pengetahuan ataupun ajaran dari guru yang tepat ya untuk bisa mengetahui alasan munculnya pandangan-pandangan salah tersebut. So Buddha's omniscient knowledge is very wonderful, very special. Everything will be open. Can know everything. Jadi saya sudah mengatakan kemahatauan ya, kemampuan maha tahu, pengetahuan serba tahu dari Buddha ini sangat menakjubkan ya. Jadi apapun yang beliau ingin ketahui itu akan dengan mudah bisa beliau ketahui. So by using the Buddha's knowledge, depending on that knowledge, we have a chance many things. Story of Buddha, Pitaka Buddha, great and chief disciples, Deva realm, Brahma realm, like that. It is very wonderful. Jadi dengan kita belajar dari seorang Buddha yang maha tahu ya, dari seorang sama Sang Buddha, maka kita bisa mengetahui banyak hal, mendapatkan banyak kebijaksanaan. Kita bisa belajar tentang adanya Paceka Buddha, adanya murid-murid Buddha yang mencapai kesucian, adanya alam dewa, adanya alam Brahma, dan berbagai hal-hal menakjubkan lainnya. So because of this, Buddha is Lokeka Chakku, the eye, the only eye of the world. Maka dari itu Buddha juga disebut sebagai Lokeka Cakku ya, Loka Eka Cakku, satu-satunya mata di dunia. So the Buddha said, Buddha's omniscient knowledge is very wonderful, very special. Although it is special, the Buddha didn't adhere to it in a wrong way. Because of this, peacefulness of the Buddha is very obvious.
Jadi walaupun pengetahuan Buddha ini sangat hebat ya, tidak ada orang lain yang memilikinya, tapi Buddha juga tetap tidak melekat terhadap hal tersebut ya. Buddha tidak mencengkram hal tersebut sehingga kedamaian batin dari Buddha itu selalu terpancar dari wajahnya ya, tidak bisa direnggut oleh orang lain. That means knowledge is just a knowledge, can know everything, but it is arising and perishing. No, it not mean my knowledge. It is me, not me. It is not me like that. So means the Buddha practice vipassana even on the omniscient knowledge. Jadi maksudnya adalah pengetahuan sehebat apapun, pengetahuan ya hanyalah pengetahuan ya. Mereka tetap merupakan fenomena yang muncul dan lenyap ya. Jadi itu tetap sehebat apapun bukanlah saya, bukanlah milik saya, bukanlah diri saya, bukanlah milik kita, bukanlah diri kita ya. Jadi Buddha pun selalu merenungkan pengetahuan yang dimilikinya itu dengan kacamata vipassana sehingga Buddha tidak melekat bahkan pada pengetahuan yang hebat seperti itu. But now no more. It is disappeared. Tapi sekarang karena Buddha sudah parinibbana ya, pengetahuan Buddha itu sudah lenyap ya. So is there wonderful things in you? Is there wonderful things in you? Ya, jadi kata Sayadaw itu adalah hal yang menakjubkan dari Buddha. Nah, kalau Anda, ada nggak hal menakjubkan dari Anda? So, if you don't want to cry, you need to practice vipassana on that. Ya, jadi kata Sayadaw kalau Anda masih ingin menangis, gampang caranya ya sudah nggak usah berlatih vipassana ya terhadap hal apapun di dunia. Like that, vipassana is seeing fault and weakness of everything in the world. Ya, jadi vipassana sekali lagi adalah berlatih untuk melihat segala kecacatan ataupun kekurangan ya dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. So, because of this, we will lose everything. If we don't want to cry, no choice. We have to practice vipassana. Jadi kita harus menyadari ya bahwa apapun yang kita cintai di dunia ini suatu saat itu pasti akan terpisah ataupun berpisah dari kita. Jadi kita akan menangis karena kita mencengkram hal tersebut. Jadi kalau misalkan Anda tidak ingin menangis, tidak ingin menderita lagi di dunia ini, maka satu-satunya jalan adalah dengan kita berlatih vipassana. So as a conclusion, in the Buddha's dispensation, we can learn especially two types of wisdom. One is Kammasakata knowledge, understanding karma and karma result. Another one is vipassana knowledge. Those knowledges are very important. Jadi sebagai kesimpulan ya, sebagai rekap ulang, di dalam ajaran Buddha ini kita bisa mempelajari dua jenis pengetahuan ya, yaitu pengetahuan tentang kepemilikan kama ataupun cara bekerja kama ya. Bahasa Balinya adalah kammasakata nyana ataupun panya. Yang kedua adalah vipassana nyana ataupun vipassana panya. Artinya adalah kebijaksanaan vipassana. So there are three trainings for the practitioners. One is a sila. It is a training body and speech to keep it well, to keep it properly by using Buddha's instruction. Jadi sebagai rekap ulang lagi ada 3 latihan ya dalam ajaran Buddha ini, sila sama dipanya. Yang pertama adalah sila ya, yaitu adalah melatih mengendalikan ucapan dan perbuatan kita dengan baik. Another two is samadhi and panya training. It is a training in the mind to keep our mind properly. Latihan yang kedua adalah samadhi sikha ya, latihan samadhi. Ini adalah latihan untuk menjaga ataupun melatih ataupun mengendalikan pikiran kita secara baik. By training in this way, so we can get happiness of human, Deva, Brahma, and happiness of Nibbana. Dengan berlatih seperti itu ya, melatih perbuatan, ucapan, dan pikiran kita terus-menerus, maka kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan alam manusia, alam dewa, alam Brahma, bahkan kebahagiaan Nibbana. Okay, so we should stop here. And we may have a question and answer.
Ya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Mungkin bagi yang ya, jadi mungkin bagi yang tadi interviewnya belum selesai dulu ya, bisa ini. So maybe for the yogi who not yet interview just now, can ask question. Okay. Wandami Sedo, Wandami Bante, tolong diterjemahkan. Saya pengen tanya, saya kalau meditasi itu kalau udah mulai siang sering merasa tegang. Tegangnya itu biasa di rahang sama di leher. Itu akan lebih parah kalau saya misalnya banyak wandering thought gitu. Terus nanti bukan hanya saat meditasi aja, saya saat kayak seperti ini juga tegangnya itu masih terasa, Bante. So her question is during meditation, usually after afternoon, when meditation, he feel tense in the jaw or in the shoulder like that, and especially much more if there are many wandering thoughts. If the mind is wandering, then the more tense, it's more tense. And also sometimes the tense not only during meditation, but even during normal activity, still tense like this. So how to solve this problem? If you have originally habitation, it is generally because of body problem. You already problem, not because of way of practicing. So some are not like that. Only meditation time have, so the other time no have. But later parts, because of meditation time problem, even continue until outside. Yeah, it is because of meditation. So possible like that also. Ya, jadi kata Sedo ada 3 kemungkinan ya. Jadi kemungkinan pertama maksudnya ya orang itu kadang memang sudah punya masalah di badan gitu. Jadi sebelum latihan meditasi pun memang sudah badannya sakit-sakit gitu. Makanya setelah pas meditasi ya badannya tetap sakit gitu. Atau masalah kedua adalah ya kadang orang itu sakitnya ketika meditasi saja gitu. Ketika pas meditasi saja tegang, setelah meditasi tidak tegang gitu. Ataupun yang ketiga juga ada orang yang karena meditasinya mungkin salah ataupun apa, ya jadi setelah meditasi malah jadi sakit badannya. So if you have originally problem, one thing you need to adjust for you are practicing. So means not to do extremely, should be under your control. Jadi kalau Anda adalah kategori yang pertama ya, kalau misalkan memang masalah badan itu sudah ada sejak lama, maksudnya sebelum meditasi pun Anda sudah merasa seperti itu, ya itu harus Anda bisa menakar diri, maksudnya karena saya memang memiliki masalah fisik seperti ini, maka saya paling bisa meditasinya hanya segini, misalkan seperti itu. Kita harus punya kemampuan untuk menakar kemampuan badan kita sendiri. So another thing is not to have attention because of meditation. So generally, you should not use much effort. You should try to practice comfortably. Kalau sakit ini munculnya jenis yang kedua ya, yang munculnya hanya ketika meditasi saja, maka cara yang bisa dilakukan ya adalah untuk mengurangi yang namanya usaha terlalu keras ya, karena ketika kita usahanya terlalu keras akan bisa muncul rasa-rasa tidak nyaman ketika kita bermeditasi. During a meditation, although you have something, you may not pay attention. Just say you should pay attention your meditation object. Jadi maksudnya adalah ketika meditasi Anda tidak memperhatikan hal lain ya selain objek meditasi Anda. Jadi apapun yang di luar objek meditasi Anda singkirkan selama Anda meditasi. So when you have a good practice, it will be reduced or disappeared. Ya, jadi untuk yang jenis kedua ini, kalau nanti meditasi Anda itu berkembang, konsentrasi Anda berkembang, maka gangguan-gangguan seperti ini juga akan berkurang dengan sendirinya. So if you have a seriously, so even male interview time, you can come because of something serious.
Ya, jadi kalau misalkan masalah fisik Anda itu sangat serius ya, Anda bisa datang, walaupun Anda perempuan ya, Anda bisa datang ke jam interview pria untuk laporan ke Sayadaw tentang masalah Anda, kalau misalkan memang masalahnya sangat serius. Ya, yang lain lagi. Yang belum interview dulu tadi. Wandami Sayadaw, saya meditasi pagi Anapana, tapi kalau pikiran banyak mengembara, saya ganti jadi meta. Jadi satu sesi itu habis untuk meta, dan karena meta itu mengulang-ulang satu kalimat yang sama, jadi lebih pikiran itu terfokus ke kalimat itu, jadi pikiran mengembaranya tidak ada. Kemudian badan juga jadi lebih ringan, tidak terasa sakit. So she want to report the meditation. She want to report meditation. So morning time she usually do anapana, but usually if there are too many wandering thoughts, she change to metta, because metta is more repeating the sentence again and again, so it is easier for her to not to wander the mind like that. Yeah, that's her report. Okay, you can do metta as a group or as a one by one. So if you do one by one, you should choose a respectable female. One after another also okay. Just one. You want to stay long time also okay. But after the mind say okay, you should come back to anapana. Ya, jadi kata Sayadaw ya boleh seperti itu ya, pakai meta boleh, entah Anda kirim metanya ke satu orang ataupun ke satu grup orang gitu ya. Kalau misalkan satu orang ya kita pilih yang sesama jenis dan juga orang yang kita hormati ya, yang kita hormati atau kita sayangi, yang kita hormati teman atau guru kita. Tapi nanti kalau misalkan sudah mulai tenang pikirannya, Anda kalau ingin kembali ke anapana itu boleh ya, maksudnya gitu. Ya, ada lagi yang lain. Tadi ada 6 yang belum interview. Tapi saya diam-diam saja. Tapi ya enggak apa-apa. Maksudnya kalau misalkan ada yang mau interview lagi, silakan pertanyaan lain boleh ya. Mumpung ada kesempatan. Wandami Sayadaw, I would like to ask, so based on what Sayadaw said, we have to train Vipassana to slowly remove our attachment. Can I? Dekat. Wandami Sayadaw, so based on Sayadaw's Dhamma talk, that we have to train Vipassana to slowly remove our attachment. So maybe for us as a beginner who still not yet in the Vipassana phase, is there any way that we can slowly, maybe we can press our attachment? So although you are practicing samatha, or staying at home, you should have this kind of perception of nature impermanence, perception of dukkha, suffering, perception of anatta, non-self, for everything. You need to reflect. It is the truth. Also, it can reduce attachment. We need to have, with this view, this contemplation. It also will affect our mind to be mature for the understanding about the world. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah Sayadaw mengajarkan
untuk berlatih wipasana untuk mengurangi kemelekatan ya. Tapi bagaimana bagi kita yang belum mencapai tingkat meditasi wipasana? Apakah tetap bisa? Bagaimana cara berlatihnya untuk bisa mengurangi kemelekatan ya ataupun nafsu? Jadi kata saya bagi mereka yang walaupun belum mencapai tingkat wipasana, mereka ya tetap bisa dalam kehidupan sehari-hari itu mencoba untuk mempertahankan persepsi tentang ketidakkekalan ya, persepsi anicca ataupun persepsi tentang memuaskan ataupun persepsi dukkha ataupun persepsi tentang tanpa aku, bukan saya, bukan milik saya. Itu adalah persepsi anatta ya. Jadi dengan memiliki persepsi seperti ini, 3 persepsi ini dalam kehidupan sehari-hari terhadap objek apapun yang muncul, maka walaupun belum mencapai wipasana, tetap ini akan bisa efektif dalam mengurangi nafsu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari kita. So today when I was sitting in meditation, some thoughts came into my mind related to like other people that I've met in my Dhamma, journey, and sometimes we in the world, not just like on the Dhamma path, but also in the world, we meet people who like have a lot of like anger and like they do unwholesome things to us. And we feel very hurt by that, like maybe we're trying to be good and stuff, and they don't see that in us, and they don't like care about us, and we feel hurt about that, when they treat us that way. And sometimes when we're sitting alone and maybe in meditation, we can start having these like angry thoughts towards them, the thoughts of like, oh, you did this to me and stuff, remembering what they did to us. And it like hurts us, it can hurt us very deeply. So I wanted to ask Sayadaw, like, how do we remove these kinds of thoughts from our mind? Okay. You understand better. Yeah. Brief. I understand it generally, but to need to be clear. Yeah. So for if we have dosa mindset, I mean other people do akusala to us, hurt us like that. So sometimes during meditation appear again this memory like that. So how do we remove this kind of memory or hatred, anger toward this person? Yes. So this is for everyone. So to remove these things, we have to have a proper thinking. Proper thinking. So whatever result will come to us, so we need to react properly. We need to react. For example, this weather, you like or not like, but you need to make good or bad. You should react properly. So, for example, for me, with this weather, I have a running nose. Let's say, but anyway, we are giving in Dhamma talk. Still, it can be good. So if you are giving in Dhamma talk, listening in Dhamma talk, so you have a good mind. Yeah, in the past, people have, so we have a good experience, also bad experience. So if we are talking and doing our own jobs, we forget that one. Another thing is, if you are clever about the breathing, so some people, they already improve in meditation. They can forget. Once they meditate, they become very peaceful. So once peaceful, although we remember, not painful. Not painful that. Because you already cool down. So, so concentration also can help. Because of not having concentration, our mind cannot stay in a suitable place, going here and there, so get angry. So with the concentration, is not much understanding, but
it is a power to ignore, to stay happily. So with the concentration also can help. Another thing is with wisdom. So why we have a pain? So basically because of our karma. So main reason is because of our karma. So because of this, we are learning what is a good karma. So we trying to do. We don't want to have those bad experience. We want to meet only good people. If so, you're trying to be good. So it is not to have something external condition. Not to make our body and mind suffering. So because of this, we donate properties, we give food, dwelling, make other people happy. So if this karma will produce a result, we will have a good experience. Some people, they are reborn in a good family, very protected. So if so, they may have less suffering. So main reason is because of karma. So other people also may make us do we suffer. We also, if we think about ourselves, we also have a mate already, suffering of some being, especially younger time, killing and this and that. This result will come. So as a cause and effect, anyway, it is proper. Because you did, you suffer. So it is something proper. So because of this, if you stay in the world, nobody, as a ordinary people, may not be good 100%. Even a bodhisattva happen to do mistake from time to time, also have to be suffered from time to time. But because of knowledgeable person, trained his mind, less mistake, less suffering, mostly good. So, but anyway, whoever stay in the world will encounter these things. If we want to be really safe, trying to come out from the world, so have to practice vipassana. So it is a final liberation. Before that, we may choose the place. If I don't want to see the people here, I will go another way, another place, like that. Something we still can do. Some are avoidable, some are unavoidable. So, we should reflect karma and karma result. Also, we should not attach too much ourselves by practicing nature dukkha anatta. If we don't attach too much, although other people are disturbing, not much suffering. If some people you see, they attach their body very much. They have a pride and conceit. Even you do little harming, they will get angry very much. So it is because of attaching their body too much. So we use our knowledge. So you can face that problem with understanding condition, or we can avoid. You may stay away. Away means like anabana. So you stay there peacefully. So like that. Because of this, we trying to train our mind to have ability to stay with one object. Later, we will understand cause and effect connections, to understand the whole story, who is really bad. So, also we were trying to come out from the world to be saved fully.
saya terjemahkan untuk pertanyaannya dulu ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan di dalam meditasi kita sering muncul ingatan-ingatan yang buruk ya. Jadi mungkin kita ingat orang tertentu pernah menyakiti kita, orang tertentu pernah menjahati kita dan sebagainya. Jadi rasa dendam, benci itu muncul terus dan sangat kuat dalam batin kita. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Jadi saya mengatakan ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hal tersebut ya. Pertama adalah dengan perenungan bijaksana ataupun reaksi yang benar, reaksi yang tepat, ataupun mungkin dalam bahasa Bali mungkin yoniso manasikara mungkin ya, yaitu bereaksi dengan cara yang sesuai gitu ya. Jadi apapun yang muncul dalam hidup kita sebenarnya itu kita selalu bisa memilih reaksi kita, bereaksi dengan cara yang sesuai ya. Kadang hal yang baik pun kalau kita bereaksi dengan tidak sesuai, bisa saja itu menjadi hal yang menyusahkan kita gitu ya. Tapi sebaliknya juga, kalau hal yang secara umum itu mereka itu menjengkelkan, tapi kita bereaksi dengan cara yang tepat, maka hal itu bisa saja menjadi tidak mengganggu kita. Contohnya tadi saya sudah menjelaskan tentang misalkan cuaca ya. Jadi misalkan cuaca di Taman Sari dingin ya. Jadi kata saya bahkan saya menjadi agak pilek gitu karena mungkin tidak terbiasa dengan cuaca seperti ini. Tapi ya saya mencoba untuk bereaksi dengan reaksi yang sesuai, yaitu apa? Oh ya tidak masalah, saya pilek, tapi minimal saya masih bisa memberikan dhamma talk ya. Jadi saya happy bisa memberikan dhamma talk walaupun saya pilek. Jadi dengan seperti ini kita menjadi melihat sisi baik dari segala sesuatu yang terjadi ya, walaupun di awalnya itu terlihat menyusahkan kita. Jadi yang bisa kita lakukan pertama adalah kita bisa mencoba untuk melakukan yang menjadi tugas kita dengan baik. Misalkan Anda tugasnya adalah memperhatikan nafas, anapana, ya Anda perhatikan objek meditasi Anda dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ataupun ketika Anda misalkan sedang menyapu, ya menyapulah dengan sebaik-baiknya ya. Jadi sehingga pikiran-pikiran kebencian ataupun memori-memori buruk tersebut tidak muncul, tidak mengganggu Anda. Karena saya sudah mengatakan ketika kita meditasi kita berkembang, ketika kita merasakan rasa nyaman yang muncul dari meditasi, itu nanti perlahan-lahan walaupun memori-memori buruk tersebut muncul, kadang reaksi kita tidak akan sekeras dulunya gitu ya, karena kita sudah menjadi damai karena meditasi kita itu. Jadi dengan pikiran yang terkonsentrasi, dengan samadhi yang makin tinggi, maka pikiran itu akan lebih jarang, lebih sulit untuk berkeliaran kemana-mana. Dia memiliki kemampuan, samadhi itu memiliki kemampuan untuk mengabaikan hal-hal yang muncul yang tidak penting ya, mengabaikan hal-hal yang mungkin membuat kita jengkel dan sebagainya. Lalu cara kedua yang bisa digunakan adalah dengan yang namanya kebijaksanaan ya, merenungkan dengan bijaksana. Yaitu merenungkan apa? Jadi kita merenungkan tentang kepemilikan karma kita ya, bahwa kita adalah pemilik dari karma kita sendiri, pewaris dari karma kita sendiri dan sebagainya. Jadi kita merenungkan bahwa sebenarnya orang tersebut menjahati kita ataupun kita berjumpa dengan kondisi yang tidak menyenangkan, itu semua dikarenakan oleh akibat karma kita sendiri gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan orang lain terhadap penderitaan yang kita rasakan, karena pada akhirnya semua itu terjadi karena karma kita sendiri gitu. Jadi maka dari itu kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, kita akan selalu berusaha untuk menjaga perbuatan kita, ucapan dan pikiran itu selalu baik. Misalkan kita berdana, bermeditasi dan sebagainya, sehingga nanti ke depannya kita selalu mendapatkan kondisi yang baik ya. Jadi dan juga kita menghindari kondisi yang buruk, yaitu dengan cara menghindari perbuatan yang buruk gitu. Jadi kita harus merenungkan bahwa sebenarnya saya ya pantas-pantas saja menerima hal ini gitu, karena toh semuanya itu ya saya yang lakukan gitu di masa lampau. Mungkin ketika kita belum memiliki pengetahuan ya. Jadi saya juga mengatakan biasanya di seseorang masih kecil, masih belum punya pengetahuan, mereka sering menyiksa binatang ataupun makhluk lain. Sekarang mungkin hasilnya baru muncul gitu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan orang lain ya atas apapun yang terjadi pada diri kita gitu. Maka dari itu kita bisa melihat berbagai jenis orang gitu. Ada orang yang terlahir di keluarga yang miskin, tapi
keluarganya itu sangat kompak, jadi mereka itu saling melindungi satu sama lain. Itu juga karena karma mereka miskin, karena karma mereka terlahir di keluarga yang kompak dan solid, itu juga dikarenakan karma mereka. Semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri. Jadi saya mengatakan selama kita ada di dunia ini, selama kita masih adalah seorang putu jana ya, seorang makhluk yang belum suci, maka tentunya kita tidak akan merasakan hal-hal yang baik terus menerus ya, maksudnya tidak pernah merasakan penderitaan, itu tidak mungkin gitu. Bahkan bodhisatta pun harus menderita dari waktu ke waktu ya, karena perbuatannya yang salah. Kadang karena lengah dia melakukan perbuatan salah dan menimbulkan hasil yang membawa penderitaan. Tapi dengan kita berlatih untuk menjadi lebih bijaksana dengan pengetahuan yang lebih banyak, maka kita akan bisa mengendalikan diri kita untuk melakukan lebih sedikit perbuatan yang salah ya, sehingga kedepannya kita akan menderita tidak terlalu banyak gitu. Tapi selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih mencengkram sesuatu di dunia ini, tetaplah sesuai hukumnya pasti suatu saat kita akan menderita karena hal tersebut, karena kita akan terpisah ataupun berpisah dengan hal yang kita cintai tersebut. Jadi kalau Anda ingin kebebasan yang pasti, silakanlah Anda berlatih wipasana ya. Tapi kalau misalkan Anda tidak ingin berlatih wipasana atau belum ingin berlatih wipasana ataupun belum bisa berlatih wipasana, ketika ada hal yang tidak menyenangkan ataupun menjengkelkan, ya Anda juga bisa mencari kondisi lain ya. Misalkan Anda tidak sesuai dengan cuaca di sini, ya Anda bisa cari tempat lain dengan cuaca yang lebih sesuai dan sebagainya. Anda bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan, Anda bisa mencari menghindar ataupun lain sebagainya gitu ya. Jadi caranya seperti itu, ataupun ya ketika kita belum berlatih wipasana ya kita bisa menghindar dengan apa? Dengan fokus terhadap objek meditasi kita ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa jauh dari memori-memori yang buruk seperti itu. Jadi nanti kedepannya semakin latihan kita maju, kita juga akan bisa melihat hukum sebab akibat dengan lebih jelas, bahwa sebenarnya kenapa sih hal-hal yang buruk ini bisa muncul dalam diri kita, bahwa nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya ya pelakunya ya kita juga gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan makhluk lain terhadap penderitaan yang kita miliki gitu ya. Tapi saran paling akhir dari Sayadaw ya, tetap kalau Anda ingin terbebas sepenuhnya dari penderitaan, silahkanlah berlatih wipasana hingga Anda bisa terbebas dari dunia ini. Mandami Sayadaw. Is it okay now? Vandami Sayadaw. How can one see past lives? One is a samatha practice. So you're trying to practice a kasina, like earth, water, fire, wind, four elements. The others are color. Brown, yellow, red, and white. So a kasina. In each kasina, you need to have 8 jhana. So a kasina, 8 jhana. In one kasina, 8 jhana. You move another kasina, 8 jhana. Like that. So there are some. So about that, you need to do 14 way. 14 way is like that. 8 kasina, 1 to 8. This is one way. In each 8 jhana, 8 to 1. This is number 2 way. Number 3, 8 to 1, 1 to 8. 1 to 8, 8 to 1. So like that. In this way, there are 14 ways you need to repeat. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa melihat kehidupan lampau kita. Jadi kata Sayadaw adalah ya dengan cara berlatih samatha ya, meditasi samatha, yaitu khususnya dengan objek kasina ya, entah itu kasina warna ataupun kasina elemen ya, kasina warna nila, putih, kuning, merah, ataupun kasina elemen tanah, air, api ataupun angin ya. 8 kasina ini Anda latih
hingga mencapai 8 jana ya. Jadi di masing-masing kasina sampai jana ke-8. Lalu setelah itu Anda berlatih yang namanya kemahiran jana dalam 14 cara ya. Jadi ini adalah kemampuan untuk lompat-lompat jana ya. Jadi 14 cara itu, cara yang pertama adalah memasuki jana pertama sampai ke-8 itu secara berurutan ya. Itu adalah cara pertama. Cara kedua adalah memasuki jana dari jana yang paling tinggi dulu sampai ke jana pertama. Jadi dengan cara mundur ya, jana paling tinggi ke jana paling rendah. Lalu cara ketiga adalah memasuki jana dengan urutan dari paling rendah ke paling tinggi, lalu balik lagi ke paling rendah. Itu dari jana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, turun lagi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan sebagainya. Lalu dengan cara seperti itu ada 14 cara kurang lebih seperti itu. Dengan melatih kemahiran jana seperti itu, maka ada kemungkinan kita bisa memiliki kemampuan untuk bisa melihat kehidupan lampau kita. So you need to practice many rounds. So if at that time your concentration will be very powerful. So you can move those objects very fast. So after that, when you think concentration is enough, just you should incline to see past lives. So you will see that. This is a way of practicing in samatha. Jadi ketika kita bisa melatih seperti itu ya, nanti pikiran kita itu akan sangat cepat ya. Jadi kita bisa masuk keluar dari jana itu dengan sangat cepat ya. Dari jana 1 ke 2 ke 3 ke 4 itu dengan sangat cepat. Jadi naik turun jana juga sangat cepat. Jadi pikiran itu menjadi sangat kuat, cepat dan ya sangat lincah ya pikiran itu. Jadi ketika Anda merasa kemampuan pikiran Anda itu sudah cukup kuat, sudah cukup lincah, maka cukup arahkan pikiran Anda, condongkan pikiran Anda punya niat untuk melihat kehidupan lampau Anda. Jadi dengan seperti itu akan ada kemungkinan Anda bisa melihat ataupun mengingat kembali kehidupan lampau Anda. Another one is in vipassana practice. So first of all, you need to discern rupa, then you need to discern nama. So after that, after discerning yourself, you need to discern external nama rupa like that. After that, you're trying to go to past as a connection. So these are effects. Must have causes. What is this mind? You should try to see. So if so, you will see, especially the cause of this life. Ya, ataupun cara kedua untuk bisa melihat kehidupan lampau adalah dengan berlatih vipassana ya. Jadi ketika berlatih vipassana adalah kita mulai dengan berlatih meditasi nama dan rupa, meditasi objek batin maupun objek materi ya. Kalau sudah bisa meditasi seperti itu, kita juga melatihnya bukan hanya yang di diri kita saja, tapi kita juga melatih yang objek eksternal. Jadi internal dan eksternal ya. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, internal eksternal, kita mencoba untuk melihat nama dan rupa di kehidupan yang lampau ya. Jadi dengan cara apa? Dengan kita akan perlahan-lahan melihat nama rupa yang ada di kehidupan kita yang saat ini, yang paling awal, lalu kita merenungkan bahwa ini kesadaran ini juga adalah pastilah merupakan suatu akibat dari suatu sebab gitu. Jadi apakah sebab dari hasil yang ini gitu. Jadi dengan pandangan seperti itu, dengan kecenderungan seperti itu, dengan niatan seperti itu, ada kemungkinan kita akan bisa melihat sebab yang memunculkan kehidupan kita saat ini gitu. Sebabnya itu tentunya adalah yang terdapat di kehidupan lampau kita. Dengan demikian kita bisa melihat kehidupan lampau kita dengan berlatih meditasi vipassana. So the differences about two methods. In samatha you can see concepts like names, appearance, relatives. In the vipassana you just know connections, element to element connections. Nah, tapi apa perbedaan dari menggunakan kedua cara ini? Jadi perbedaannya adalah kalau Anda melihat kehidupan lampau didasarkan oleh latihan meditasi samatha, itu Anda bisa melihat konsep ataupun
misalkan nama Anda di kehidupan lampau, tempat tinggal Anda di kehidupan lampau, makanan Anda di kehidupan lampau dan sebagainya. Itu kan konsep gitu ya. Tapi kalau Anda melihat kehidupan lampau hanya dari meditasi vipassana, Anda kemungkinan hanya akan bisa melihat sebab akibatnya ya, ataupun hubungan dari karma yang lampau ke hasil yang sekarang. Anda akan hanya bisa melihat gambaran kasarnya ataupun hubungan secara umum sebab di masa lampau dengan akibat di masa sekarang. Okay, we'll stop here. Huh? 8 o'clock. Sharing a merit. Repeat after me. Idame punyam Nibbanasa Pachayo Hodu Mama punya bhagam Sava satanam Pajemi Desabe Mesamam Punya bhagam Lavandu Sadhu Sadhu Sadhu. Ya, jadi pengumuman ya untuk para yogi, kalau nanti untuk besok ya, mungkin untuk interviewnya, kalau misalkan Anda ingin cepat, khususnya bagi yang bahasa Indonesia ya, Anda bisa tuliskan ya, interviewnya itu Anda bisa tuliskan sehingga bisa langsung saya baca, langsung diterjemahkan gitu, karena tadi waktunya terbatas, sangat terbatas ya gitu. Biar saya juga menyarankan seperti itu. Lalu bagi yang tadi yang tadi belum interview, mungkin kata saya boleh besok datang ke waktu jam interview pria ya. So for those who not yet interview today,